Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan kakak bertiga, kakak Pendeta Kartine dan kak Sela dan kakak Kapita. Nah adik-adik, sekarang kita berjumpa dalam ibadah sekolah minggu kita. Bagaimana adik-adik di rumah, sudah siap semua? Iya, sekarang untuk memulai ibadah kita bersama-sama, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi bersama. Ikuti lagu kita ya adik-adik ya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas berkat atas berkat yang telah Engkau berikan yang telah Engkau berikan
dan kesehatan untuk kami semua. untuk kami semua. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami, tolong Engkau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik semua, sekarang kita kembali mau mengangkat pujian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menyanyi bersama lagi ya. Yuk kita menyanyi bersama. Bapak Abah mempunyai banyak kekayaan anak-anak. Aku anaknya dan juga mai puji Tuhan kanan cantik. Bapak Abah mempunyai banyak kekayaan anak-anak. Aku anaknya dan juga Adik-adik, sebelum bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 10 ayatnya yang keempat, nanti akan dibacakan oleh salah seorang teman kita. Injil Matius pasal 10 ayatnya yang keempat, kita bersama bersatu dalam doa, lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul bersama memuji memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami berada di rumah masing-masing. Kami mohon Tuhan Yesus, apabila firman-Mu yang akan kami baca bersama itu boleh menjadi hikmat pengertian yang baik bagi kami. Bahkan ketika nantinya kami mendengarkan cerita dari kebenaran firman Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan supaya kami bisa duduk dengan manis dan kami bisa menjadi pendengar yang baik, pun juga kami boleh belajar menjadi pelaku firman. Pimpinlah kami anak-anak-Mu Tuhan untuk dapat belajar kebenaran firman-Mu pada hari ini dengan baik. Ampuni dosa dan salah kami dan layakkanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku,
manis kau dengan Tuhan. Manis kau dengan Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Hai teman-teman, saya Desrin. Saya ingin membaca nas Alkitab terambil dari Matius pasal 10 ayat yang keempat. Dengan perikop Yesus memanggil ke-12 rasul, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Amin. Adik-adik, sudah siap mendengarkan ceritanya? Baik, sekarang duduk yang manis ya, kakak mau bercerita. Adik-adik, siapa yang tahu apa gunanya tangan kita? Ayo. Iya, tangan kita gunanya untuk menulis, untuk belajar, untuk bermain, dan ada banyak lagi yang kita bisa gunakan dengan tangan kita, ya kan? Nah, adik-adik, kita bersyukur karena kita dianugerahkan anggota tubuh yang lengkap. Ada orang yang lain di luar sana yang tidak punya tangan. Mereka kesulitan dalam belajar, apalagi bermain seperti adik-adik. Meskipun dalam keterbatasan fisik, mereka berusaha tetap bersyukur. Mereka juga tidak melakukan kejahatan dengan tangan mereka. Adik-adik, memiliki anggota tubuh yang lengkap memang baik ya. Tetapi apabila disalahgunakan, bisa mendatangkan kejahatan. Wah, ternyata tangan juga bisa melakukan kejahatan ya. Adik-adik, seperti pada zaman dulu, ketika bangsa yang berada di sekitar orang Israel menyembah banyak sekali patung, mereka membuat patung dengan tangan mereka. Bangsa-bangsa itu membuat patung untuk disembah. Wah, hal itu pasti tidak diinginkan Tuhan ya. Tidak boleh hal itu terjadi apabila bangsa Israel turut menyembah patung. Mereka kan punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Sedangkan patung adalah buatan tangan manusia. Seharusnya tidak boleh satupun anak-anak Tuhan menyembah patung buatannya sendiri atau juga buatan orang lain. Tuhan sangat tidak suka orang-orang yang menyembah patung. Jadi kita pun tidak boleh menyembahnya. Kita harus menyembah hanya pada Allah saja. Allah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Karena dialah yang benar-benar Allah, yang layak disembah dan hidup. Dengan demikian, kita harus berhati-hati dengan tangan kita. Tangan kita harus digunakan untuk hal-hal yang baik saja, seperti berdoa, membantu orang tua, papa, mama, dan ada banyak lagi hal-hal baik yang bisa kita gunakan dengan tangan kita, ya. Hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan dengan menggunakan anggota tubuh kita itu. Karena itu, adik-adik sekalian, mari kita taat kepada perintah Tuhan. Jangan menyembah patung. Mari kita hanya menyembah Allah saja. Allah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Dan gunakanlah tangan kita untuk hal-hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian cerita kita hari ini. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah
Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Adik-adik, sekarang yang menjadi tugas kita untuk minggu ini adalah adik-adik membuat hiasan dinding dengan bahan kardus bekas dan juga kertas yang kita buat gambarnya menggambar telapak tangan yang bisa dicetak seperti itu pada kertas, kemudian ditulis di bawahnya hati-hati gunakan tanganmu, lalu tanda seru di sana. Nah, setelah adik-adik selesai menggambar, adik-adik bisa merekatkan kertas ini dengan kardus ya, kardus bekas supaya agak keras dan bisa dijadikan hiasan dinding. Setelah itu, adik-adik bisa menghias gambar tangan tadi dengan menggunakan warna, bisa juga menggunakan biji-bijian yang ditempelkan pada bagian-bagian tangan ya, untuk menghiasnya, apakah itu biji kacang hijau, bulir padi, ataupun biji cabai dan lain sebagainya yang bisa adik-adik gunakan untuk dilekatkan pada gambar tangan ini. Nah, setelah itu adik-adik bisa membuat gantungan atau adik-adik langsung tempelkan di dinding sebagai hiasan untuk memperingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan supaya selalu hati-hati menggunakan tangan kita. Dialah apa yang Tuhan berikan bagi kita hanya untuk kemuliaan namanya. Hati-hati gunakan tanganmu. Demikian tadi tugas kita untuk minggu ini, dan jangan lupa kirimkan ke WA kakak seperti biasa untuk tugas kita pada hari ini. Nah, sekarang kita mau berdoa, kita berdoa syukur dan juga doa persembahan yang dibawakan oleh Kak Vita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati sekolah minggu kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga firman-Mu yang telah kami dengar tadi ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak kami, yaitu anak sekolah minggu. Tolong Kau sertai pendidikan mereka ya Tuhan. Jadilah mereka selalu takut akan Engkau, taat selalu perintah-Mu ya Tuhan. Didiklah mereka menjadi anak yang baik, yang selalu takut dan mengandalkan Engkau di setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengumpulkan persembahan. Tolong Kau berkati persembahan kami, biar persembahan kami ini berguna di kerajaan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, doa kami jauh dari sempurna, karena Engkau yang menyempurnakan dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Sementara itu kita mengumpulkan persembahan kita. Dan pada saatnya nanti persembahan bisa dikumpulkan melalui orang tua, langsung diantarkan ke gereja, atau juga ke sekretariat jemaat IPL sana Puruk Yahu. Sekarang kita menyanyi bersama untuk mengiringi persembahan syukur kita. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada saat ini. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-Mu bagi kami anak-anak-Mu pada hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami dengan baik. Dari awal hingga selesainya Tuhan sudah menyertai kami. Pimpinlah kami anak-anak-Mu agar selalu dapat menjaga diri dan kesehatan kami dengan baik. Kami anak-anak-Mu boleh mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan yang lainnya. Sehingga kami tetap sehat, kuat untuk menjalani aktivitas kehidupan kami, untuk kami selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan agar menjadi anak-anak yang patuh, taat kepada Tuhan dan juga orang tua. Sertai kehidupan kami untuk 1 minggu ke depan ini,
biarlah selalu menjadi kepujian hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Kami percaya semuanya jadi menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik semua, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa minggu depan. Dadah. Halo teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona. Belakangan ini, kita sering dengar nama virus yang viral ini. Virus ini nama lainnya COVID-19. Saat ini, dia sering berpergian bahkan sampai keliling dunia loh. Dia adalah virus yang bisa membuat teman-teman sakit. Jadi, kalian harus hati-hati ya. Gejala umumnya adalah panas, batuk kering, sesak nafas. Seringkali diikuti dengan pusing, nyeri, sakit tenggorokan, dan rasa lelah. Mungkin juga terkadang ditambah dengan diare dan flu. Virus ini juga bisa menular loh. Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan. Jadi kita bisa terhindar darinya. Karena itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Istirahat yang cukup ya teman-teman, supaya virus corona mental. Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan? Ingat ya teman-teman, kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu.